Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan dari Yosua pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-17 dalam bagian perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, saat ini ya Tuhan, di hadapan kami telah terbuka firman-Mu. Kami juga hendak membuka segenap hati, pikiran, seluruh keberadaan diri kami saat ini ya Bapa, agar kiranya semuanya dapat tertuju pada firman-Mu yang kudus. Urapi kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikannya dengan Roh Kudus-Mu, agar melaluinya kami beroleh hikmat ya Bapa. Bukan hanya memahami firman-Mu, tetapi di dalam Roh Kudus kami juga dikuatkan, dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ayatnya yang genap. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membacakannya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya.
Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku jemaat GKP Cidaras? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dampak pandemi sudah terasa ya di kita sejak Maret. Ada berbagai hal yang kita alami, ada berbagai hal, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya normal ya. Ada hal-hal yang kemudian menjadi terbatasi. Anak-anak kita saat ini sekolah secara online, secara daring. Ya, pulsa. Belum lagi anak-anak juga terkadang ya mungkin dalam situasinya gitu ya, terkadang juga mungkin merasa jenuh, bosan. Ya, tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya. Belum lagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seperti halnya di jemaat kami di GKP Karawang, daerah industri, di mana jemaat kami banyak karyawan dari pabrik. Beberapa waktu yang lalu untuk sempat mengalami diistirahatkan. Karena di Karawang muncul klaster-klaster industri yang mengkhawatirkan. Sehingga ada juga bukan hanya diistirahatkan, ada juga yang mengalami PHK akibat dari pandemi ini. Karena perusahaan tidak bisa melaksanakan seperti biasanya di dalam melakukan berbagai produk-produk yang dihasilkan oleh karena pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu dampak-dampak yang lain pun dirasakan oleh banyak orang di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tetapi di satu sisi yang lain ada hal-hal juga yang kita juga boleh bersyukur, di mana aktivitas yang segala sesuatunya itu dilakukan di rumah menjadikan ya yang biasanya mungkin anak ketemu orang tua yang sibuk bekerja itu ketemunya hanya sore hari, hanya malam hari. Ya, ada juga sisi positifnya di mana kita diperjumpakan terus ya bersama dengan keluarga. Ada hal-hal yang patut kita syukuri juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, terlepas di dalam berbagai hal yang kita alami itu pasti sedikit banyak pandemi ini memberikan dampaknya bagi kita. Terlebih beberapa waktu yang lalu juga ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kami di Jemaat Karawang juga sempat mengalami masa isolasi ya. Dan saya pun mengalami isolasi dengan pendeta Ana ya, isolasi mandiri ya, bukan karena kami terkena, bukan gitu ya. Tetapi ada anggota jemaat gitu ya yang terdampak gitu ya, yang sakit gitu ya, ternyata kemudian teridentifikasi gitu ya kena COVID gitu ya. Kami yang sempat bertemu melawat ketika sakit itu ya harus menjalani isolasi dengan ada 12 orang jemaat kami. Tapi ya bersyukur kami tidak terkena COVID ini dan kami dinyatakan negatif ya setelah melakukan swab juga. Nah, namun memang walaupun menjalani masa isolasi itu selama 14 hari Bapak Ibu, wah rupa-rupanya ya masa isolasi 14 hari itu selasanya mungkin berbulan-bulan ya. Karena kami praktis tidak bisa keluar rumah, kami hanya di dalam rumah saja. Ya, jemaat ada yang menyuplai makanan, dikirim makanan gitu ya, disediakan makanan, vitamin ya. Ya bersyukur juga diperhatikan gitu. Tetapi yang namanya di rumah terus nggak kemana-mana, tetap jadi ya suasananya waduh tidak bebas ya, tidak nyaman pastinya. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi-situasi ini tentu tidak kita harapkan ya. Kita ingin kembali situasinya seperti biasa. Ya, Bapak Ibu pun sekarang kita mengalami situasi ya kebaktian mengambil jarak gitu ya. Yang biasanya di gereja di sebelah, kita harus di gedung serbaguna supaya jaga jaraknya tetap terjaga dan juga supaya sirkulasi udaranya lebih terbuka. Pakai masker juga ya. Di sini juga pakai kaca, pakai kaca di sini luar biasa gitu ya. Kami di Karawang masih belum pakai kaca, ini pakai kaca ya untuk menghindari droplet ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada hal-hal yang memang kita menyesuaikan ya dengan situasi-situasi ini walaupun mungkin tidak nyaman. Kita inginnya seperti yang dahulu ya. Kalau ketemu kita bisa berjabat tangan gitu ya, kita bisa berpelukan. Tapi saat ini wayahna gitu ya. Saat ini kita harus patuh, kita harus taat dengan protokol itu gitu ya. Karena kita tahu bahwa
mematuhi protokol dan juga setia dan taat di dalam apa yang disarankan oleh pemerintah, tentu ini juga memiliki tujuan yang baik. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, berbicara soal kesetiaan, berbicara soal ketaatan, kita juga melihat dari apa yang disampaikan di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bangsa Israel sudah terbebas dari Mesir, tetapi untuk memasuki tanah perjanjian ada persoalan yang tidak mudah juga. Belum menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, ya, di mana mereka juga harus berhadapan dengan tantangan secara wilayahnya yang tidak mudah, harus menyeberangi Sungai Yordan seperti dalam bacaan kita pada saat ini. Sungai Yordan bukanlah berarti sungai yang hanya ukurannya 10 meteran gitu ya. Tetapi dapat kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ketika sungai itu sangat lebarnya, pasti tidak mudah untuk kemudian mereka melewati sungai itu kalau kemudian yang menyeberanginya itu sekian banyak orang, bukan 1-2 orang. Tidak bisa menggunakan perahu juga, tidak bisa membuat rakit juga, beda situasinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di sini Tuhan telah menunjukkan jalannya. Tuhan memberikan keyakinan kepada Yosua yang menggantikan Musa untuk memasuki tanah perjanjian, bahwa Allah akan tetap menyertai bangsa itu. Allah akan menyertai Yosua juga seperti Allah menyertai dan memberkati Musa. Khususnya ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian yang harus melewati Sungai Yordan. Namun di dalam kesemuanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ada hal-hal yang harus dipatuhi. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan umat harus taat di dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga mereka bisa menyeberang Sungai Yordan itu. Yang pertama, sebagaimana disampaikan dalam bacaan firman Tuhan kita, Tuhan memerintahkan supaya para imam berjalan di depan dan mereka mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian diyakini sebagai tempat Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dan itu harus dilakukan. Dan sebagaimana dinyatakan dalam bacaan kita, para imam melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Yosua. Mereka taat melakukan itu. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah juga memerintahkan supaya para imam yang berjalan di depan itu, yang mengangkat tabut perjanjian itu, mereka di sini dikatakan harus mengambil jarak. Karena posisi mereka, rombongan itu pun juga sangat banyak di antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa berdekatan supaya tabut yang dibawa oleh para imam yang berjalan di depan itu akan terlihat oleh rombongan-rombongan yang lain yang berada di belakangnya. Jaraknya itu kurang lebih sekitar kira-kira 2000 hasta, kurang lebih berarti sekitar 900 meter. Jadi jarak antara rombongan yang satu dengan rombongan yang kedua itu kurang lebih 900 meter. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ini pun juga harus dipatuhi, ini pun harus dilakukan. Ya, rupa-rupanya saat itu mereka mengambil jarak juga, ya, supaya tabut perjanjian itu terlihat oleh rombongan yang lainnya. Demikian juga Allah memerintahkan supaya seluruh umat Israel itu untuk menguduskan diri mereka di dalam menyambut perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, sehingga mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita saat ini Allah mengatakan bahwa Ia akan memenuhi, menggenapi apa yang menjadi janjinya kepada umatnya, bahwa Ia akan menyertai mereka seperti pada waktu zaman Musa. Dan bagaimana juga yang kedua, mereka harus taat di dalam melakukan apa yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, perintah inilah yang kemudian diikuti dan dilakukan oleh Yosua bersama dengan seluruh umat Israel. Sehingga kemudian pada akhirnya mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan itu. Nah berkaca melalui apa yang disampaikan dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku,
Khususnya kita di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Kalau kayak tema yang diangkat pada kesempatan saat ini yaitu Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut. Di mana di situ disaksikan bagaimana umat Tuhan meyakini akan pemeliharaan itu, menjalaninya dengan ketaatan dan kesetiaan. Maka saat ini kita pun juga akan diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Ketika dalam sikap hidup kita pun menyatakan ketaatan dan kesetiaan di dalam melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya kita perbuat dan kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini kita terpanggil untuk terus belajar, tetap meyakini akan pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi ini. Memang tidak ada seorang pun yang tahu, para ahli pun juga tidak bisa memprediksi sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada yang bisa memastikan dan menjamin bahwa ini akan berakhir Januari, Februari atau kapan, tidak ada. Nah, di tengah-tengah situasi ini satu hal yang kiranya meyakinkan kita, yang memberikan kepastian kepada kita bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Itu yang menjadi keyakinan kita. Dari Maret, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pandemi ini sudah berjalan. Sudah terjadi di tengah-tengah kita. Kita bersyukur bahwa gereja-gereja di tengah-tengah situasi ini tetap bisa, tetap terus eksis ya, di dalam melakukan kebaktian dan kegiatan-kegiatannya, walaupun ada yang secara online. Ya, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Jadi itu dilakukan secara daring. Tapi kita bersyukur bahwa aktivitas dan kegiatan-kegiatan kerohanian kita itu tetap berjalan. Dan memang harus terus berjalan. Namun tidaklah berarti kemudian kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita itu mengabaikan protokol dan juga berbagai ketentuan yang sudah disarankan oleh pemerintah. Oleh karena itu penting juga, selain iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi kita, maka dalam prakteknya patut juga kita mewujudkan kesetiaan dan ketaatan di dalam mematuhi protokol-protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kiranya tetap menjadi bagian yang boleh kita lakukan pada saat ini sebagai adaptasi kebiasaan baru. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh yakin dan percaya bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ia adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Sebagaimana yang diyakinkan oleh Allah kepada Yosua dan kepada umat Israel pada saat itu. Kiranya keyakinan ini pun juga ada di dalam diri kita pada saat ini. Dan keyakinan akan penyertaan Tuhan ini akan mendorong kita sebagai umatnya untuk tetap terus menjalani kehidupan ini. Tidak dengan pesimis, tetapi dengan optimis, dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Secara khusus Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagi kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan yang akan memasuki usia 86 tahun, penyertaan dan kasih Tuhan sungguh nyata. Dari generasi ke generasi kita mungkin mendengar ya, dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari buyut kita, bagaimana perjalanan kehidupan Gereja Kristen Pasundan, bagaimana perjalanan kehidupan misalnya di jemaat GKP Cideres ini, yang usianya mungkin jauh lebih daripada ulang tahun GKP ya. Di sini udah ratusan kali ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terbukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita, menyertai buyut kita, kakek kita, nenek kita, sampai dengan kita saat ini. Sehingga kita tetap bisa eksis, sehingga kita tetap terus bisa melaksanakan kebaktian. Kita terus bisa membangun kehidupan keberimanan kita. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada hal yang khusus di dalam menyambut ulang tahun Gereja Kristen Pasundan, yaitu kegiatan Pekan Keluarga. Namanya juga Pekan Keluarga.
Ada sebuah ajakan, ada sebuah kebiasaan yang memang diterapkan di jemaat-jemaat GKP. Di dalam kita mensyukuri ini juga ada kegiatan yang dilakukan dalam skop persekutuan. Kebaktian rumah tangga, kebaktian perempuan, kebaktian kaum pria, kaum bapak, pemuda, remaja, sekolah minggu. Tetapi juga ada kebaktian-kebaktian yang dilakukan di dalam persekutuan keluarga-keluarga. Di dalam buku renungan, ya, di dalam buku pekan itu ada renungan hariannya yang memandu kita keluarga demi keluarga untuk kemudian bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Pekan keluarga, ibadah keluarga-keluarga sekali lagi bukan hanya sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah rutinitas dalam masa-masa pekan keluarga di GKP. Tetapi mari kita lihat bahwa betapa pentingnya juga kita membangun kehidupan keluarga yang utuh. Keluarga yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita bisa melihat di bagian akhir dari kitab Yosua ini, Yosua menyatakan sebuah komitmennya. Ketika di tengah-tengah kehidupan bangsa itu ada di antara mereka yang tergoda untuk menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa oleh adanya bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi Yosua dia berkomitmen dan dia menyatakan, kamu boleh beribadah kepada siapapun, kepada apapun, silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku tetap akan percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Artinya apa? Artinya Yosua dia berhasil membangun keutuhan dan kekuatan di dalam rumah tangganya untuk tetap setia, tetap memegang teguh iman kepada Tuhan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pekan keluarga yang dilakukan pada saat ini mari kita maknai sebagai sebuah event, sebagai sebuah kegiatan yang akan semakin menguatkan kita. Relasi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang menjadi tema kita pada saat ini pun juga akan kita nyatakan. Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut. Pandemi ini dirasakan bukan hanya oleh satu dua keluarga, oleh banyak keluarga-keluarga yang lain. Tetapi kita percaya dan kita harus yakin bahwa kita akan sanggup melewati pandemi ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang menyertai bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang akan memampukan kita melewati masa-masa pandemi ini. Tetap semangat dan tetap yakin Tuhan bersama dengan kita. Amin.